Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita yang kedua di semester genap ini, yaitu materinya masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Jadi setelah kita merdeka, kita memasuki masa demokrasi parlementer. Ya, setelah kita merdeka diakui oleh Belanda dalam perjanjian KMB, bahwa Belanda mengakui kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia dalam bentuk nyaris. Jadi karena bentuk kita negara serikat, maka kita masuk dalam masa demokrasi parlementer. Baik anak ibu, kita akan melanjutkan materi ini biar lebih jelasnya. Tapi sebelumnya anak ibu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, yang tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Ya, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Jadi, bagaimana perkembangan politik, ekonomi, dan budaya pada masa itu, kemudian bagaimana masyarakat Indonesia menyikapinya pada masa itu yang akan kita bahas. Baik anak ibu. Anak ibu lihat, perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer itu memiliki ciri-ciri seperti kita menggunakan undang-undang dasar sementara. Karena bentuk negara kita RIS, maka undang-undang kita bukan undang-undang dasar 1945 yang seperti sebelumnya kita pakai. Karena bentuk kita RIS atau negara serikat, maka kita menggunakan undang-undang dasar sementara tahun 1950. Kemudian banyaknya partai politik, itu cirinya nak ya. Partai politik banyak dan saling bersaing. Ya, mereka itu mengutamakan kepentingan partainya, bukan kepentingan masyarakat Indonesia. Sehingga nanti ada yang nomor 5 itu nak pergantian kabinet yang sangat cepat. Jadi karena masing-masing ingin memajukan partainya, sehingga nanti muncullah persaingan yang tidak sehat. Kemudian presiden sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ya, kemudian adanya gangguan keamanan akibat tidak stabilnya politik di negara kita. Ini adalah ciri-ciri demokrasi pada masa parlementer. Oke? Kemudian anak ibu, muncul banyaknya partai. Nah, seperti yang anak ibu lihat ini, banyaknya partai menyebabkan munculnya persaingan yang tidak sehat, karena partai-partai itu ingin mementingkan kepentingan partainya. Nah, sehingga coba anak ibu itu ada kabinet, ya. Jadi selama masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, kita itu ada 7 kabinet. Nah, normalnya satu kabinet itu berjalan selama 5 tahun. Tapi anak ibu lihat periodenya, itu satu kabinet itu hanya 1 tahun saja, nak. Ya, 1 tahun. Kabinet Natsir itu 1 tahun, kabinet Sukiman juga, kabinet Wilopo, Ali Sastro Amijoyo, kemudian Burhanuddin Harahap, ada Ali Sastro II, dan juga Juanda. Nah, jadi kabinet-kabinet ini karena sering berganti, tidak dapat menjalankan tugasnya. Karena dia tidak dapat menjalankan tugasnya, maka terjadi kekacauan di negara kita akibat tidak adanya aturan, tidak adanya peraturan, dan tidak ada undang-undang. Nah, kekacauan itulah yang disebut tadi sebagai gangguan keamanan. Nah, baik anak ibu. Nah, kemudian sekarang kita memasuki pemilu yang pertama. Pemilu pertama di negara kita itu dilaksanakan pada tahun 1955 dengan 2 gelombang. Anak ibu tahu bahwa pemilu ini diikuti oleh banyak partai, ya. Partai-partai itu nanti akan berlomba untuk memenangkan pemilu yang pertama ini. Di sini kita lihat ada Muhammad Hatta dan Pak Insinyur Soekarno memberikan hak suaranya. Nah, dari hasil pemilu yang 2 gelombang ini, gelombang pertama itu tanggal 29 September 1955 itu adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR. Sedangkan tanggal 15 Desembernya tahun 1955 juga itu memilih Badan Konstituante. Nah, Badan Konstituante yang dipilih ini nanti dia akan bekerja untuk menyusun atau membuat undang-undang yang baru menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Karena itu bersifat sementara, maka harus ada digantikan undang-undang yang tetap. Itulah tugas dari Badan Konstituante yang dipilih pada tanggal 15 Desember 1955.
Nah, dari hasil pemilu muncul 4 partai pemenang pemilu, partai-partai besar yang memenangkan pemilu. Yang pertama adalah MASUMI, Majelis Syura Muslimin Indonesia, ini adalah partai yang berasaskan Islam. Kemudian ada PNI, Partai Nasional Indonesia, ini yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ada Nahdlatul Ulama, juga berbasiskan Islam. Dan yang terakhir adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keempat partai inilah yang memenangkan hasil pemilu pada pemilu pertama tahun 1955. Tapi ternyata hasil pemilu itu tidak membawa dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia, tidak membawa perubahan yang banyak, karena ternyata partai-partai pemenang pemilu itu mementingkan kepentingan partainya, tidak mementingkan kepentingan rakyat, sehingga muncullah bermacam pergolakan di Indonesia. Nah, pergolakan itu bahkan ada yang sampai ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pergolakan atau pemberontakan itu disebut gangguan keamanan. Ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini di Bandung ya nak ya, dipimpin oleh Westerling, orang Belanda yang ingin tidak ingin bergabung dengan NKRI dan ingin tetap menjadi negara Pasundan atau negara bagian yang dibuat oleh Belanda atau negara Serikat. Nah, jadi dia membantai atau membunuh TNI Indonesia, ya, mengusir TNI dari wilayah Bandung, dan mereka ingin mengkop atau menguasai Bandung sebagai negara mereka. Nah, tapi ini berhasil dipadamkan oleh pihak Indonesia ya. Kemudian Andi Aziz juga sama, ini di Makassar nah. Jadi Andi Aziz ini ingin agar wilayah Makassar itu dikuasai oleh dia dan pasukannya. Jadi dia pimpinannya dan pasukannya yang menguasai Makassar, sedangkan TNI disuruh keluar. Nah, itu menunjukkan bahwa Andi Aziz tidak ingin bergabung dengan NKRI. Nah, Andi Aziz ini juga dapat ditangkap dan dihukum mati. Ya. Kemudian ada RMS, Republik Maluku Selatan, PRRI, Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia, dan Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, jadi RMS ini di Maluku, kalau PRRI di Sumatera, kalau Permesta itu di Indonesia bagian timur. Tuntutannya sama. Ya, jadi pemberontakan ini merasa kecewa dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Artinya daerah-daerah itu mendapatkan jumlah keuangan yang sangat sedikit di luar dari yang diusulkan. Jadi mereka mengusulkan untuk pembangunan apa saja di daerahnya, tapi ternyata biaya untuk pembangunan itu sangat sedikit sekali diterima dari pusat, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Nah, kalau yang di PRRI, nah ini yang sebelah kiri itu adalah Pak Ahmad Hussein, itu yang memimpin PRRI di Sumatera enak ya. Kalau Pak Pence Samuel ini yang memimpin Permesta di Indonesia bagian timur. Tuntutan mereka adalah masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi mereka merasa pusat atau Pulau Jawa itu lebih banyak biaya untuk daerahnya ketimbang untuk daerah-daerah yang lain seperti Maluku, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Nah, jadi ketidakseimbangan pembiayaan itulah yang menyebabkan rakyat di daerah itu melakukan pemberontakan. Walaupun semua pemberontakan ini dapat dipadamkan atau dapat dituntaskan oleh pasukan Indonesia. Nah, coba Anda Ibu lihat ini ada korban pemberontakan APRA. Jadi APRA di Bandung, Angkatan Perang Ratu Adil itu membunuh TNI. Ini TNI yang dibunuh dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian ini pasukan Andi Aziz menguasai kota Makassar. Jadi Andi Aziz dengan pasukannya menguasai kota Makassar dan mengusir TNI dari sana. Nah, itu menunjukkan bahwa Andi Aziz ini tidak ingin bergabung ke NKRI. Ya. Nah, kemudian korban pemberontakan di APRA ini hampir seluruhnya, sebagian besar selain rakyat sipil, sebagian besar adalah pihak TNI. Kemudian anak ibu, diadakan konferensi Asia Afrika. Jadi konferensi Asia Afrika ini diadakan di Bandung ya nak ya. Itu memanggil 39 ya atau berapa negara ya, 39 negara untuk menyepakati atau untuk mengambil kesepakatan di antara negara-negara itu nanti lahirnya gerakan non-blok. Jadi konferensi Asia Afrika yang dibentuk dan dilaksanakan pertama sekali di Indonesia ini itu adalah untuk menyamakan visi, menyamakan pendapat tentang negara-negara yang hadir di dalam konferensi Asia Afrika itu. Jadi negara-negaranya dari belahan Asia dan juga dari Afrika. Jadi dari pertemuan ini lahirlah isi dasar sila Bandung atau 10 prinsip yang ditetapkan di Bandung berdasarkan konferensi Asia Afrika. Ya, katanya menghormati hak asasi manusia, menghormati kedaulatan dan teritorial semua bangsa, mengakui persamaan semua bangsa, kemudian tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri orang.
kemudian menghormati hak setiap individu, ya, tidak melakukan tekanan kepada negara lain, tidak melakukan tindakan agresi atau penyerangan kepada negara lain, kemudian menyelesaikan perselisihan dengan damai, ya, kemudian mengajukan kerjasama, menghormati hukum. Nah, jadi yang diisi Dasar Bandung ini secara umum adalah yang menyangkut tentang hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada hak-hak asasi manusia. Ini harus dilaksanakan oleh seluruh negara, baik yang ada di Asia Afrika, baik yang dari Asia maupun yang dari Afrika, dan seluruh bangsa di seluruh dunia. Jadi nanti konferensi Asia Afrika ini dengan isi Dasar Bandungnya menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di Asia Afrika itu non-blok, tidak memihak kepada blok barat, itu Amerika Serikat pimpinannya, dan juga blok timur, waktu itu namanya Uni Soviet. Jadi dua kekuatan itu kita tidak memilih salah satu di antaranya berdasarkan isi Dasar Bandung. Jadi kita menghormati seluruh persamaan seluruh hak asasi manusia yang ada di muka bumi. Saling menghormati, saling bekerja sama, saling menyelesaikan masalah dengan cara damai. Itulah yang kita inginkan dari hasil konferensi Asia Afrika. Nah, dari konferensi Asia Afrika ini nanti lahirlah gerakan non-blok. Ya, gerakan non-blok itu adalah gerakan yang negara-negara anggotanya tidak memihak kepada salah satu blok kuat dunia waktu itu, baik Amerika Serikat ataupun Uni. Nah, kemudian ada deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini adalah Perdana Menteri Juanda memperjuangkan hukum laut Indonesia. Jadi wilayah hukum teritorial laut Indonesia. Kalau anak ibu lihat gambar ini, yang warna biru itu adalah laut-laut kita sebelum deklarasi Juanda. Ya, sebelum deklarasi Juanda laut kita sempit, karena hanya diukur 3 mil dari garis pantai. Sehingga nanti ada laut-laut bebas atau laut-laut lepas di perairan kita, karena hanya diukur sejauh 3 mil. Nah, Pak Juanda memperjuangkan di PBB agar diubah, ya, tentang hukum teritorial laut Indonesia itu diubah. Maka lahirlah namanya deklarasi Juanda. Dan hasil deklarasi Juanda itu bahwa luas laut Indonesia itu ada 3. Yang pertama, laut teritorial itu diukur 12 mil dari garis pantai. Kemudian ada laut zona ekonomi eksklusif itu yang diukur 200 mil dari garis pantai. Nah, dengan diputuskannya hasil keputusan itu, wilayah Indonesia menjadi lebih luas. Nah, jadi kalau tadi wilayahnya hanya yang warna biru saja, nah sekarang wilayah kita sudah yang berwarna hijau. Jadi wilayah laut kita tambah luas, ya, wilayah perairan kita tambah luas, 2 kali lebih luas dari daratnya. Nah, ini membawa keuntungan bagi kita karena sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik kita. Walaupun dengan wilayah yang luas itu, maka pertahanan keamanan Indonesia di bidang kelautan juga harus lebih ditingkatkan. Karena laut-laut yang luas itu memiliki banyak kandungan kekayaan alam seperti ikan. Nah, kalau tidak dijaga bisa saja nanti diambil oleh orang lain. Nah, jadi deklarasi Juanda yang paling penting dari hasil kabinet Juanda itu adalah PBB mengakui hukum laut teritorial Indonesia yang sebelumnya hanya 3 mil dari garis pantai, sekarang menjadi 12 mil wilayah teritorialnya dan 200 mil zona ekonomi eksklusifnya. Nah, anak ibu, kemudian yang terakhir adalah masalah perekonomian. Nah, perekonomian Indonesia pada masa kabinet parlementer itu ditandai dengan adanya sistem Gunting Saripudin, kebijakan Gunting Saripudin atau Sanering, ya, Sanering. Jadi dalam bidang ekonomi dulu, pemerintah kita berusaha menarik uang. Jadi uang itu yang banyak beredar itu berusaha ditarik dengan cara Gunting Saripudin istilahnya, atau biasa disebut dalam ekonomi Sanering. Jadi Sanering itu adalah mata uang, setiap mata uang itu nilainya berubah jadi tinggal setengah. Jadi kalau nilai mata uangnya itu 1.000, maka nilai uang itu tinggal Rp500. Kalau uangnya 10.000 tertera nominalnya, maka harga atau nilai uang itu hanya Rp5.000. Jadi seluruh mata uang dipotong harganya, dipotong nilai uang itu, dipotong nilai uang itu hanya tinggal setengah. Itu adalah kebijakan Gunting Saripudin. Ya. Kemudian ada sistem ekonomi gerakan Banteng. Ini adalah Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini ayahnya Pak Prabowo. Ya. Nah, jadi Bapak ini adalah begawan atau ahli ekonomi Indonesia. Jadi Pak Sumitro Joyo Hadikusumo menerapkan sebuah kebijakan atau perbaikan ke ekonomi Indonesia dengan nama sistem ekonomi gerakan Banteng. Jadi sistem ekonomi gerakan Banteng ini adalah mengikut sertakan pengusaha-pengusaha pribumi Indonesia untuk ikut membangun negara kita.
Karena selama ini pembangunan di negara kita atau ekonomi kita lebih dipegang kepada bangsa asing dan orang Cina. Nah, jadi agar orang Indonesia ikut, maka pengusaha-pengusaha pribumi diikut sertakan, ikut membangun perekonomian Indonesia. Walaupun nanti kita lihat hasilnya kurang kurang respeknya kurang baik karena masalah mental juga, karena ternyata pengusaha-pengusaha pribumi kita kurang mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha barat atau pengusaha-pengusaha Cina. Nah, jadi anak ibu tetaplah rajin belajar, tetaplah rajin bekerja agar nanti ekonomi kita pun anak ibu bisa membantu. Ya, ayolah kita perbaiki mental bangsa kita, sistem kerja kita, itu nanti akan anak ibu yang melanjutkannya agar nanti apa yang menjadi cita-cita bangsa kita dan cita-cita anak Bu Piti dapat tercapai dengan baik. Baik anak ibu, hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Nanti kita sambung lagi di materi berikutnya. Tetap semangat, tetaplah bekerja dengan baik, kerjakan tugasnya. Kemudian anak ibu jangan lupa ibadahnya. Ibu tutup di sini sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.